Oke, kembali lagi di Gareng Kitchen kali ini, lokasi podcast kita. Dan pada podcast kali ini, kita punya tamu yang kayaknya bakal banyak ngasih insight, ngasih informasi terkait dengan satu, tata kota, kedua, mengenai transportasi, ketiga, pariwisata dan transportasinya nih, related nih sebenarnya dengan urusan-urusan keplanologian. Bapak Dr. Tony Judiantono. Iya, Wah, hatur nuhun, Bapak udah datang. sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Tony. Mm. Saya manggilnya Akang Ya, ya, mangga, mangga. Kang Tony. Karena di kita semua Akang, Kang, Oh gitu. rata-rata ya. Ya. Kang Tony, sebelumnya boleh cerita dulu nggak, Mm. siapa seorang Tony Judiantono ini? Mm. Ya, saya sebenarnya saya dosen tetap di Unisba, itu bidang di planologi, apa ya dulu, sekarang namanya jadi perencanaan wilayah dan kota, gitu ya. Jadi misalnya banyak dengan arsitektur. Saya lulusan dari ITB tahun 77, gitu. Kemudian saya ambil apa magister. Pertama saya ngambil untuk di apa lingkungan, tapi mungkin kurang cocok dengan lingkungan. Saya ngambil lagi di transportasi, begitu. Oh, jadi dua kali magisternya, Pak? Iya. Woi deh. Kemudian ambil apa manajemen di Filipina. Lalu saya ngambil doktor juga di apa di ITB untuk bidang transportasi. Jadi ya cuman itu aja. Oh, Apa cuma nambah cari-cari ilmu aja. Saya bidang saya banyak di planologi, ada perencanaan kota. Saya mulai dari rencanain dulu masih zaman membuat transmigrasi ya. Ada zaman oh. transmigrasi itu kami buat saya beberapa desa ya. Jadi Mungkin ini 50 60. ceritanya zaman program Repelita Oh iya, dan weh, iya masih zaman tahun 80-an. Jadi mantap. masih belum lulus saja kami harus sudah ke lapangan gitu. Oke, oke. Nah, kemudian apa mulai zaman tahun 80 90-an itu kita banyak bantu pemerintahan untuk di apa dulu kan namanya rencana induk kota kayak gitu ya namanya sebelum ada atau rencana umum tata ruang kota Hmm. sebelum masuk ke rezim RT RW yang sekarang. Oh, Kemudian ke sini karena saya lebih banyak membantu di transportasi, lebih banyak saya membantu di PU maupun di perhubungan itu oke, di sana. Walaupun tadi tetap di Unisba itu sebagai pengajar gitu oke. ininya. Tapi kemudian terakhir karena apa mungkin dosen-dosen yang dulu apa banyak mendalami pariwisata, kemudian dia wah nggak ada orang transport nih yang yang ini kan Oke. saya diajak lagi gitu terus untuk bantu Oh, jadi pariwisata. sebenarnya pariwisata mah sebetulnya seiring berjalannya Iya, aktivitas ya iya. sebetulnya. Ya? Jadi ini pariwisata karena ya apa ternyata di dalam pariwisata kita nggak bisa lepas dari transportasi. Benar. Iya nggak bisa kita nggak bisa lepas dari itu. Jadi kita ya ada saya bantu mulai dengan ITMP Toba, kemudian ITMP Wakatobi gitu ya. Ya, Ya ya, ya. sampai terakhir kemudian bantu untuk di Parnas. Sementara untuk perencanaan kota ya saya tetap bantu-bantulah di Bappenas maupun di ini gitu. Oh, wih, ini related banget nih Pak. Tapi Hmm. sekarang Bapak berarti domisili Bandung, Di Bandung, keluarga sama Bandung. dari dulu saya di Bandung. Bandung selalu ya? Iya, cuman kadang-kadang ya itu, kadang waktu BRR misalnya waktu Aceh recovery itu, Oh ya, waktu selesai tsunami, saya bantu di sana cukup lama ya, hampir 1 tahun begitu. Kemudian oke, bantu apa BP Sabang juga ya, BP oke. Sabang waktu dia selesai recovery kan kita mau bangkitkan ekonomi, salah satu Iya, Sabang pelabuhan untuk apa British Zone-nya, iya. saya bantu juga di situ begitu Oh, untuk di BP Sabang. Itulah oke. ya keliling-keliling aja lah. Wih, tapi ini berarti banyak yang bisa di-share Pak, terutama Iya. kepada teman-teman yang Hmm. mungkin awam sebetulnya dengan Hmm. dunia spesifik ya. Iya ya. Kan tadi Pak Tony, Kang Tony spesifik tentang perhubungan pariwisata, tapi Hmm. majornya sebetulnya kan ke Perencanaan kota planologi ya. gitu ya. Perencanaan Tapi ini kota dulu banyak ya. teman-teman sebenarnya yang awam Iya betul. sebetulnya. Hmm. Nah, sebetulnya kalau boleh dijelasin dulu sedikit aja. Hmm. Sebetulnya kalau bicara planologi, tapi dalam Hmm. kacamata orang awam, orang Hmm. masyarakat umum tuh apa sih sebenarnya Pak? Nah, Ya sebenarnya kita bagaimana membentuk satu apa perkotaan begitu eh, ya. Satu kota yang lebih apa lebih humanis atau yang bisa lebih cocok dengan masyarakatnya sendiri seperti apa sih sebetulnya hmm, yang diinginkan oleh masyarakat itu seperti apa
Karena kadang-kadang kan kita ya kalau dari sisi keindahan apa segala macam mungkin arsitektur lebih paham ya. Tapi kan kita harus nyusun bahwa untuk suatu kota hidup itu kan tidak cukup dengan bangunan indah seperti Betul. itu, tapi dia fungsinya juga harus berjalan. Benar Kemudian banget. juga jaringan infrastruktur apa segala macam pendukungnya juga harus sudah disiapkan. Dan harus sama dengan kulturnya gitu ya. Iya, betul. Kalau Ya, kulturnya mereka mm, pejalan kaki tiba-tiba dibikin bermobil juga iya, iya. Atau gitu ya. sebaliknya, Sebaliknya, benar 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 benar. gitu. Ya itu yang makanya kita agak sulit ini di Bandung. Wah kita gembar-gembor, kita Ya. pedestrian apa segala macam. Ya memang udah kebiasaan kita udah pakai motor, pakai ini agak susah juga gitu. Nah, Nah itu perlu waktu ya. untuk Nah, itu. ini berarti sebenarnya kalau dari kacamata Bapak ya melihat bahwa Hmm, tata kota Bandung gitu ya. hmm, Orang kan banyak nih pemimpin daerah gimana mengatasi ini itu gitu. hmm. Sedangkan kita tahu di balik itunya tuh Bandung adalah kota udah menjadi kota besar. Iya, iya. Udah padat, Pak. Hmm, Mau digimana-gimanain. Nah, hal yang memungkinkan hmm. yang dilakukan dalam jangka pendek sama menengah aja sebetulnya Hmm. kalau dari kacamata Bapak maksudnya Hmm. gimana nih, Bandung nih? Ya sekarang ya problem utama lah ya. Bandung yang sekarang lagi tren itu kan masalah macet, masalah sampah, masalah itulah ya. Ah, Itu. iya betul. Oke, itu yang kita ini kan. Nah ini kita lihat dulu permasalahannya Bandung ini kan dulu disiapkan hanya untuk sekitar 600.000 orang. Sekarang penduduknya Oh, sudah mendekati 2,7 ya. oh, 2,7 juta lah kurang ya, lebih sekarang. Luasnya kita 2 kali perluasan, kita hanya punya 17.000 hektar oke, kurang lebih. Sudah terlalu padat sekali begitu. ya, Tambah kendaraan. Dari kendaraan ini Bandung kurang lebih sekarang ada 2,4 juta. waduh, Kendaraan. ya, Ya, mulai dari sepeda motor, mobil, apa segala macam. Jadi ya hampir 1 banding 1. iya, Lebih hebat daripada Amerika. Nah, sebenarnya lahan kita nggak mungkin kan. Kita ya iya, mau nggak mau kita harus apa mau bikin jalan tambahan kan nggak mungkin. iya, betul, Ya, betul, artinya kita harus atur di mana ini supaya kalau bisa mulai mereka beralih ke angkutan massal, iya, angkutan umum iya, gitu. Tapi memang effortnya berat, betul. effortnya besar. Artinya bukan hanya di pemerintah, tapi masyarakatnya sendiri mau nggak gitu. Itu Oke, yang itu baru bisa kita ini kan karena dengan 2,7 juta kendaraan kita ada 2,4 juta, terus jalan kita juga nggak bertambah dari dulu cuma segini-gininya. benar, Mau dilebarkan habislah rumahnya. benar. Satu sisi produsen otomotif kan pasti juga tidak akan Ya mengurangi ya Pak ya. iyalah, iya. Semua inovasi kan Mm-mm. sekarang Mau nggak di mau. luar dari masalah polusi, ada mobil Iya, baterai, iya. mobil listrik gitu. Mm-mm. Tapi kan masyarakat cenderung membeli kali ya. Iya, Apalagi backbone ekonomi kita kan konsumtif ya, betul. konsumsi. Heeh, Oke, berarti artinya sebetulnya dengan kata lain kalau melihat kota Bandung ini Bapak bisa melihat bahwa harus melihat dulu Hmm. perubahan infrastrukturnya ini masyarakatnya siap juga dulu atau tidak Iya, gitu ya Pak ya? ya, itu menyiapkan. Jadi kita bersamaan dah menyiapkan masyarakat, kemudian juga kita juga menyiapkan infrastrukturnya, infrastruktur yang kita siapkan untuk angkutan umum. Seperti apa sih? Gitu. Mulai dari angkutan massal memang kita perlu, tapi kan perlu biaya besar begitu ya. Itu. Yang cocok buat di Bandung apa Pak? MRT atau apa? LRT atau apa Pak? Kebetulan saya lagi bantu itu juga untuk LRT, ya untuk LRT. Tapi memang perlukan investasi cukup besar ini ya. Oke. Tapi kemudian yang kecil aja, yang pendek dulu lah kita dengan BRT yang ada sekarang. Yang sekarang Oke. kan ada TMP ya, Iya, betul. Transmetro Pasundan. Trans, Transmetro bis ya? Pasundan, bis. Oke. Bis itu aja dulu. Nah, kemudian si angkot-angkot yang selama ini berjalan kalau bisa juga menjadi feedernya begitu. Hmm, Nah, tapi ini kan dengan feeder yang dengan angkot-angkot ini udah banyak kalah bersaing dengan ojek online apa segala betul, macam. betul, Ini kan mulai habis mereka. betul. Nah, ini kita perlu gairahkan kembali. Benar, Gairahkan kembali supaya mereka mau beralih kita ke angkutan umum ini. benar. Nah, kemudian juga masyarakatnya ini kira-kira sadar nggak sih? Ya, karena bukan hanya sekedar mengganti kendaraan
kendaraan berbensin apa fosil begitu. Kalau listrik Hmm. nggak cuma itu, karena kepadatan itu kan bukan karena Iya, karena benar, diganti oleh benar, apa motor bensin ke motor benar. listrik, bukan itu. Iya, Kalau kendaraannya toh jumlahnya banyak ya, banyak ya sama aja, tapi Pak. sama aja macet Betul, gitu betul, betul. listriknya. Jadi Gitu. penggunaan sepeda juga bukan berarti satu solusi ya. Kayak di Belanda gitu. Ya, salah satu yang mungkin ya sepeda, karena untuk satu saat dan jarak pendek itu dia volume yang akan dilalukan itu lebih besar, Oke. yang bisa Yang dijalankan bisa ya. dipakai. Ya, dan pakai. Yaitu apa sepeda. Nah, memang sekarang ya sebenarnya saya senang ya, udah banyak, tapi kita baru bentuk komunitas ya, Benar. belum menjadi kegiatan sehari-hari. Nah, itu Pak, Betul, betul. dari komunitas. Dan kadang-kadang ini kan wah untuk hari libur satu ini wadah pokoknya yang penting gagah. Iya. Masih pamer sifatnya sepeda. wisata, Pak. Nah, begitulah. Rekreasional. Iya, masih rekreasional. Belum ke maksudnya. aktivitas kan, Pak? Betul. Kalau aktivitas kayaknya di Bandung kan banyak jalan yang Iya, memang itu. konturnya pun Iya. agak hahai-hoha juga nih. Ya. Kalau dulu waktu saya masih SD SMP begitu, ya, itu hanya ke sekolah itu hanya boleh jalan kaki atau naik sepeda. Hanya boleh. Iya, motor nggak ada, nggak boleh. Motor kalau boleh Tidak diantar punya orang atau tua, nggak boleh, Pak? nggak boleh. Jadi di sekolah itu nggak boleh. Kamu hanya boleh pakai sepeda atau Jalan. jalan kaki. Kalau perlu di drop ya di drop, pakai mobilnya nggak boleh. Tinggal di situ. Sekarang Dulu. anak-anak sekolah pada pakai mobil motor nggak? Iya, Mobil, pakai motor ya? pakai motor. Dulu nggak boleh. Saya padahal tinggal di Cipaganti. Sekolah SMP saya di Kebonjati. Oh, Kebonjati. Oh iya, Kebonjati, tinggal SMP Waringin ya. Itu kan lumayan. Ya Iya. kalau pergi enak turun gitu. turun, pulangnya Begitu agak pulang PR setengah juga. mati. Tapi dijalani aja terus ya? Ya mau nggak mau, karena aturannya seperti itu. Iya. Gitu. Coba kalau itu jadi budaya ya, Ya, kita jadi kayak budaya orang Jepang dan lain-lain yang memang budaya jalan gitu ya. Oke. dan mereka biasa pagi-pagi itu harus olahraga ya, sebelum sekolah itu mulai harus olahraga dulu, taiso gitu ya. Oh. Nanti pulang, mau sebelum pulang olahraga lagi. Oh begitu ya? Ada 2 kali ya? Iya. Jadi saya sering lihat itu di atas rumah gitu, lihat dari benteng itu lihat, wah ini anak-anak ini. Itu makanya kalau masuk kita ke SMA 2 itu kan di belakang itu ada deretan itu tempat parkir sepeda besar sekali. Loh, memang itu untuk tempat parkir sepeda semuanya. Oh, wih. Saya baru tahu nih info ini, Pak. Bahwa ternyata dulu sekolah itu sampai ada apa ya? Istilahnya mungkin kurikulum atau apa untuk kesegaran jadi memang jasmaninya mereka ya. pagi siang itu olahraga, makanya bagus fisiknya. Iya. Itunya. Betul. Jadi memang motor nggak boleh sama sekali. Dan Iya. memang waktu itu jumlah motor juga nggak banyak begitu ya. Iya. Tapi dengan sepeda saja sudah bagus. Sudah bagus Nah, ya. Mungkin nggak kita kembalikan lagi gitu ya, asas seperti itu untuk Bandung. Iya, betul. Sehingga kita bisa bisa merasakan lebih nyaman gitu ya. Ya apalagi sekarang kan lifestyle aja sekarang orang udah banyak yang lifestyle gaya hidup sehat. Iya. Sekarang olahraga kalau kita lihat aja kan bukan atlet tapi udah banyak event-event lari yang buat orang sipil gitu Pak ya. Betul. Artinya dan orang banyak yang ikut Pak. Iya. Jadi saya pikir kecenderungan orang untuk mulai pindah ke gaya hidup yang sehat udah ada, cuma tinggal bagaimana menggalakkan satu program-program yang sifatnya aktivitas menjadi program-program yang wajib gitu. Iya. Mobil boleh dipakainya hari ini, tapi di satu sisi juga pemerintah harus siap nggak dengan infrastrukturnya. Kayak saya beberapa tahun yang lalu kan aktivitasnya penuh di Jakarta, Pak. Waktu MRT dibuat itu terus terang benar pengorbanan masyarakat terhadap pembangunan MRT itu malah 4 kali lipat kali macetnya, Pak. Iya kan, Pak? Tapi setelahnya apa yang terjadi gitu? Sekarang orang-orang pada yang berada di lingkar MRT ya terbantu di crossing dengan yang ada lingkar LRT ya. Betul. Sekarang jadi nggak aneh kita lihat di seputaran Sudirman dan jalan-jalan protokol orang jalan. Kalaupun orang nggak mau jalan pakai ini loh Pak. Kalau zaman dulu otopet listrik ya. Iya. Gitu ya untuk ini gitu. Jadi orang sekarang lari udah mulai ke sana. Moga-moga nih Bandung juga. Sekarang kalau pakai ada sepatu yang kecepatannya bisa 30-40% lebih cepat. Iya. Dengan teknologi sepatunya kan. Betul, setuju Pak. Sekarang tinggal apa nih? Benar. Ya memang mungkin kan setuju nggak Pak kalau saya bilang bahwa kalau udah untuk kota-kota yang padat seperti ini udah mana telur mana ayam kan untuk melakukan perbaikan. Tapi untuk daerah-daerah yang belum terbangun sepenuhnya, nah
Ini kan alangkah baiknya kalau dari awal mengikuti tata kaidah kultur masyarakatnya tadi kata Bapak ya. Iya. Kayak kemarin kita main talks dengan Papua, tadi saya cerita ke Bapak. Betul. Di sana banyak mulai ada pembangunan di Papua Barat. Gitu. Nah, para arsitek-arsitek di sana itu mulai menggalakkan di awal bagaimana untuk memasukkan misalkan kearifan lokalnya. Nah, tapi ini harus dikunci oleh sebuah regulasi. Betul. Jadi mungkin istilahnya mumpung kotanya juga masih dalam taraf yang berkembang, bukan cuma asal masif pembangunan gitu kan Pak ya? Iya. Betul nggak Pak? Iya. Saya setuju kalau misalnya Papua ya, yang boleh katakannya jauh lah dengan Bandung gitu ya, sepi gitu. Nah, kalau pembangunannya tadi mungkin bersamaan dengan pengembangan dari sistem transportasinya sehingga mereka juga akan terbiasa. Misalnya kita dengan yang sekarang lagi ramai itu adalah 10 minutes waiting time. Untuk 10 minutes waiting time. Jadi 10 minutes working time ya. 10 minutes or 15 minutes working time. Jadi untuk bekerja, untuk sekolah, untuk apa itu cukup jalan 15-20 menit dari situ. Itu rancangan kota. Seperti apa yang kita berarti membuat destinasi tapi 10-15 menit ya, sama dengan apa yang kita coba disiapkan di IKN sekarang. Sehingga IKN itu kita akan coba dengan 10 minutes working time tadi. Jadi di tempat tinggalnya, kemudian dia bekerja, kemudian di satu kantor, di kantor lain juga jalan kaki, atau nanti paling ada anggota umum yang menyiapkan itu semua. Jadi bisa dicapai sampai semua itu. Jadi sebetulnya ya seperti IKN itu adalah satu laboratorium bagi kita. Kita coba dari mulai nggak ada, kita coba begitu ya. Nah sekarang kita coba ini loh transportasi masa depan tuh seperti ini, gitu. Karena kalau kita nyoba dari Bandung kita rubah ini, udah beratnya nauzubillah nih ngerubah. Iya karena udah padat ya. Kulturnya kan sudah terbentuk gitu ya. Betul. Merubah kebiasaan itu kan susah sekali gitu. Betul. Nah, kita coba dengan yang kosong ini kita coba seperti itu. Sebenarnya banyak kesempatan kita nyoba ya. Waktu saya membuat transmigrasi itu kan mulai dari hutan kosong, kita buat ininya. Tapi kan waktu itu kita hanya bicara mengenai fungsi ekonominya jalan itu dulu. Udah kalau gitu sistem transportnya yang ada aja lah yang minimum gitu. Iya. Seperti itu. Tapi kan sebenarnya kalau dengan kalau kita bangun kota baru seperti IKN, udah kita siapkan seperti ini. Kita coba seperti itu, masyarakatnya mau nggak nanti berubah, sehingga nanti kalau udah punya, IKN tuh seperti itu, nanti orang Bandung kalau ke sana, gitu kita kembali, coba mau nggak? Gitu. Ya, percontohan lah, semacam percontohan gitu. Karena kita kalau nggak pernah, nanti kalau kita contoh Singapura kan dengan keras ya merubah itu kan. Iya, ketat itu. Ya, dengan tangan besi kan mereka lakukan seperti itu gitu ya. Nah kalau kita mungkin mungkin kita kalau tangan besi kan nggak mungkin kita 270 juta orang kita. Tapi coba dicontohkan. Kalau Singapura itu kan cuma segede Cilandak doang kali kalau di Jakarta Pak. Penduduk cuma 5 juta. 5 juta ya 2 kali Bandung aja ini penduduknya. Dan itu mereka dengan tangan besi itu lakukan. Iya. Tapi kalau kita coba dengan percontohan, kita contoh lihat mau nggak seperti itu nanti kota. Coba kamu kembali pelan-pelan kita rubah gitu. Nah, tadi kita bicara Bandung, Pak. Memang mungkin kita bicara Bandung hanya sebagai prolog aja dari kacamata Bapak. Tapi karena Bapak tadi bicara IKN, bicara di luar Jawa ya. Artinya sebetulnya kalau kita lihat dari potensi Indonesia nih, sebetulnya sangat belum terlambat dong. Dengan gugusan pulau dan berbagai macamnya. Ini kan kita cuma bicara Jawa Barat nih yang padat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur lah. Tapi di keseluruhan yang lain mungkin... Ya, kita ini total kita punya 17.000 pulau. Yang punya nama itu baru 6.000. Yang ada nama dan ada penghuninya. Ada nama dan penghuninya baru 6.000? Iya. Yang 12.000 ini belum diapa-apain. Nah ini tapi kan itu semua harus kalau kita katakan itu adalah milik kita, ya harus kita bisa datangi semua dong. Iya. Kan kalau nanti diapelin orang. Iya betul. Benar Pak. Benar. Nanti diapelin sama orang lain lah. Kan kalah kita. Kalah. Tahu-tahu bendera orang lain yang nancep ke situ. Nah itu kan masih banyak. PR kita masih banyak gitu loh. Iya. Dan ini keseimbangan kita kan beratnya kita baru di Jawa dan Sumatera. Nah, gimana kita menyeimbangkan dengan wilayah kita yang dari timur? Sana daerah-daerah kepulauan, mulai dari Maluku, NTT, NTB, waduh sana kan jomplang sekali. Kita dengan yang kita di barat ya, Sumatera dan Jawa ini. Nah,
Tadi Kang Tony bilang 12.000 belum punya nama. Oke. Nama sudah ada ya, mungkin, tapi kita istilahnya mungkin masih sangat ini ya. Iya, betul. Asri gitu. Tapi saya mau tarik yang tengah-tengahnya aja. Tadi Kang Tony bilang banyak involve di destinasi pariwisata. Iya. Ini berarti kan daerah-daerah yang mungkin perkembangannya memang diarahkan untuk wisata. Mungkin aspek pembangunannya tidak sepadat Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Gambarannya kayak apa, seperti apa nih? Ini kan kemarin zaman pemerintahan sebelumnya menggaungkan berapa 10 destinasi wisata, berapa saya lupa. Gambarannya gimana? Ya, sekarang gini, kalau kita bangun wisata, siapa sih orang yang mau wisata? Orang luar kan? Betul. Ya artinya kita harus siapkan orang luar itu sampai kita bawa sampai ke tempat wisatanya. Jadi bukan membangun tempat wisatanya dulu, harus kita siapkan bersamaan. Iya. Sistem angkutannya. Kalau cuma tempat wisata doang justru gampang sebetulnya. Udah ada kok. Iya, gitu. Iya, udah ada. Tanpa kita rubah-rubah pun dengan yang alam yang asli saja begitu, orang udah tertarik. Ya. Mbak, ini kita punya alam yang asli kata. Misalnya kita ke Tanjung Puting, kita lihat orangutan. Ya. Ya kan alam seperti itu. Orang sebutkan sana ada Tanjung Puting, orang susah payah mau ke sana. Iya. Gitu kan? Dengan susah payah. Tapi kan gimana kita kalau kita akan menjadi wisata massal atau wisata khusus ya, kita harus siapkan angkutannya seperti apa untuk sampai ke Tanjung Puting itu. Ya. Gitu. Dan keselamatannya, dan saya dengar benar nggak Pak? Kalau turis-turis luar negeri itu, oke, dia akan datang ke suatu tempat eksotis. Apalagi kalau turis yang berduit ya Pak ya. Iya. Tapi mereka juga akan riset di titik tersebut berapa jauh dia akan menjangkau ke lokasi medis in case ada apa-apa gitu. Betul nggak sih Pak? Betul. Jadi dalam transportasi kita tidak hanya memindahkan orangnya tadi dari tempat asal dia sampai ke tempat wisatanya, tapi selama dia wisata di sana dia dijamin nggak bisa keselamatannya dia. Oke. Itu dia jamin nggak. Jadi kalau misalnya ada evakuasi kita waktu darurat, kita bisa siap belum sistem angkutannya? Iya. Karena kita nggak tahu ada yang jatuh. Ada yang ini digigit ular lah atau apa, kita nggak tahu kan? Betul. Semua itu harus disiapkan. Betul. Dan itu sistem transportasi yang kita siapkan. Benar. Ya, jadi kita sekarang banyak kita mau bikin wisata desa wisata. Ya mudah kita bikin wisatanya, tapi itu udah disiapkan belum? Iya. Kalau itu untuk ngangkutnya dan evakuasinya. Karena nanti kalau itunya udah siap sih ekonomi pasti pasti langsung cair Pak. Bahasa itulah. Iya kan? Iya. Kita siapkan, dan itu orang mudah dengan melihat kalau saya mau katakan ke Labuan Bajo begitu, orang begitu lihat aja kita masuk ke TIC gitu ya, Tourism Information Center, lihat Anda pakai ini jam sekian ini Anda udah sampai. Nah itu tuh betul Pak. Ini kan saya lihat juga, jadi saya agak gosip dikit nih. Iya. Pinter Pak. Jadi contoh, karena saya suka nonton konser musik. Jadi suka mantau. Ini sekarang negara kayak Singapura, Australia aja sekarang. Iya. Ini sekarang mencoba mengarahkan wisata lewat wisata musik. Mereka mungkin panggil artis-artis luar negeri. Mereka konser di situ, gitu ya. Kemudian yang bikin takjubnya mungkin dari 8-10 tahun ke belakang, orang-orang kita di Indonesia dan lain-lain tuh yang gue mau nonton konser A di Singapura, di Australia, di Melbourne, di Perth, sampai di Perth loh. Kan Perth ini ya, istilahnya agak rural, daerah distrik gitu ya. Oh iya, silakan. Nih teh dari Gareng Kitchen, thank you Gareng Kitchen. Oke, buat yang mau mampir ke Gareng Kitchen, suasananya ekletik ya Pak ya, kayak lagi di Jawa. Ya. Di Jalan Cigadung, Bandung. Nah, balik ke cerita tadi Pak, akhirnya itu jadi satu destinasi. Mungkin tidak destinasi eksotis, tapi destinasi mau nonton konser. Saya aja bisa ke Singapura kok biayanya sama kayak ke Bali ya, atau kayak ke Surabaya deh, naik pesawat. Kemudian begitu sampai sana, saya nggak perlu khawatir saya nggak punya teman, saya nggak perlu khawatir saya nggak punya transport. Saya bisa dapat semuanya dengan mudah. Even kalaupun kita mendadak pergi, saya karena beberapa kali Pak, jadi saya mikir ini kalau tiba-tiba saya mendadak nih,
berangkat ke Singapura, ada konser nih, ada tiket gratis misalkan, tiket nontonnya. Saya nggak perlu khawatir Pak untuk tidak bawa baju pun. Iya, betul. Setuju ya Pak ya? Ya, ya itu. Jadi kan kalau udah daya tarik itu kan bisa macam-macam ya, bisa alam, bisa di entertainment seperti itu ya kita buat untuk daya tarik, begitu. Kalau misalnya kita udah menyiapkan infrastruktur untuk mencapai sana, nggak ada masalah orang. Itu mudah apapun yang mau gini. Di sekitar Tanjung Pinang, ya, di Riau ini ada beberapa pulau itu dipakai resort. Kebetulan pengelolanya bukan orang Indonesia, pengelolanya dari Australia. Satu pulau itu diisi hanya sekitar 10-15 resort. Oke. Semalam berapa? 10 juta. Udah kayak bintang lagi aja ini. Nggak ada listrik, nggak ada TV, hanya pakai lampu teplok tuh. Iya, iya. Hanya itu. Jadi back to nature banget lah. Betul. Antrinya 6 bulan sebelumnya, baru bisa dilayanin. Oke. Tapi tadi si lokasi ini untuk dia menyediakan sarana medikalnya dan lain-lain. Oh iya, dia siap. Jadi dia begitu dia datang di Batam atau nanti di Tanjung Pinang, si wisatawan tadi katanya dari Amerika atau dari mana, itu langsung dari jemput udah siapkan speedboat segala macam, dan itu speedboatnya udah siap 24 jam. Nah, ini nih sebetulnya nih. Ya, jadi artinya pada saat satu pemerintah menggalakkan satu program untuk satu daerah, kemudian diharapkan ada pihak-pihak lain yang akan mengisi dong, Pak. Iya. Nah, pihak lain yang mengisi juga ini tentunya saling menunggu berarti ya? Ya itulah. Bahwa ini kalau saya investasi di sini, ini wisatawan yang berduit akan masuk nggak? Karena wisatawan yang berduit juga nunggu ada jaminan keamanan nggak di wilayah ini bagi keselamatan mereka gitu ya. Baik itu keselamatan pada saat memang transportasi ataupun keselamatan pada saat keselamatan ini medis gitu ya. Betul ya Pak ya? Ya. Banyak, jadi kita masih banyak sekali ya destinasi wisata kita yang sebenarnya potensial kita kembangkan. Contoh untuk ke Kartens. Kartens, untuk sampai ke Kartens itu orang harus menyiapkan anggaran sekitar $300.000. $300.000. Oke. Ini berarti hampir 3, 4, 5 miliar. Iya. Tapi itu yang animonya besar sekali. Animonya besar sekali. Oke. Nah itu kan, tapi kan mereka perlu minta jaminan keamanan. Betul. Sekarang dengan ada KKB kayak gitu kan, waduh. Iya. Betul, Pak. Jadi ada beberapa tempat wisata yang memang wisata khusus seperti tadi yang punya daya tarik misalnya ke Labuan Bajo untuk ke Komodo. Komodo itu kan betul-betul hanya satu-satunya di Indonesia, yang ada di dunia. Di dunia, Pak. Di dunia. Dan itu potensi untuk menjadi daya tarik orang ke sana. Ya jangan dijual murah-murah lah. Iya. Ya. Tapi bukan berarti bahwa orang kita nggak bisa masuk ke sana, begitu ya. Bukan ininya, sama dengan Borobudur, janganlah tapi kan diatur gitu. Ya, supaya mereka juga yang katanya yang katanya yang berduit ini menikmati bisa, sementara masyarakat kita awam juga bisa. Dapat juga tentunya juga, gitu. Ini kayak gini aja Pak. Kayak kemarin nih, beberapa tahun ke belakang heboh sirkuit Mandalika. Betul. Menurut Kang Tony nih, dari segi berarti kan itu kan satu objek wisata sport gitu. Betul. Tapi di satu sisi lingkupnya juga untuk wisata wisatawan yang ingin menikmati alam gitu ya. Iya. Nah, tapi untuk Mandalika sendiri menurut Kang Tony secara transportasinya sudah memadai belum? Kalau sekarang prasarananya kami udah siap, prasarananya udah siap. Ya, itunya udah. Bandara kita sudah ada, kapal dari Bali juga kita sudah ada, segala macam. Yang maksudnya sarananya masih kurang. Sarananya termasuk pesawat, ya, Cegidul. Nah itulah yang masih kurang kita. Jadi kita pesawat yang ada, airline kita ini belum menjangkau semua kawasan itu. Itu kesulitan kita di sana. Oke. Kemarin saya Tapi kalau untuk di Mandalika sendiri, kalau untuk transport daratnya sendiri bagaimana? Kalau darat kita nggak ada masalah. Kita pakai charter kendaraan pribadi, charter masih bisa. Darat, kalau darat relatif kita sudah lebih baik. Tapi kan kita Indonesia kan kepulauan. Iya, mau merich ke sana gimana? Iya, Indonesia ini kepulauan. Kepulauan ini pilihannya nggak ada udara atau laut. Oke. Nah ini apa yang bikin para airlines itu
belum bisa menjangkau semuanya itu apa sih Pak? Saya tuh orang awam nih, bingung masalah ini. Ya ini memang ini bisnis ya, kebetulan bisnis ini. Jadi orang-orang kan gini nih. Karena gini, transport itu baru akan ada minat kalau memang sudah kita siapkan. Kalau kita tidak akan siapkan, tidak pernah akan ada. Sifatnya ada seperti itu. Jadi mau nggak mau, ya kita harus keluar modal dulu untuk menjalankan. Ini loh, ada angkutan ke sana. Oke. Kalau ada angkutan ke sana, mudah-mudahan nanti mereka akan mulai ada tertarik gitu. Dan itu memang perlu waktu antara 3 sampai 4 bulan. Jadi bukan masalah airport, sarana sekarang udah bagus. Airport kita dengan pembangunan infrastruktur kemarin yang dikejar selama 10 tahun terakhir itu bagus sekali. Ya kita sudah cukup lah. Gitu, ya. Ini udah bukan, kemarin kan isunya, wah pas pemerintahan sebelumnya ini nggak ada politik ya Pak ya? Iya ya. Cuma kita banyak spending untuk infrastruktur, tapi di satu sisi betul ya, berarti udah siap nih banyak. Udah siap kita. Nah, sehingga sekarang si sarananya nih, sarana harus siap nih. Airline, katakanlah Garuda siap nggak? Anda bawa penumpang, katakan dari Eropa atau mungkin dari Amerika, dari mana, sampai sana kemudian disebarkan. Siap nggak kita? Wah katanya kan nggak mudah juga gitu ya. Iya Pak. Sekarang kan kita boleh katakan airline kita dikuasai oleh grup Garuda dan grup Lion. Betul. Gitu kan, grupnya Lion. Itu yang monopoli dua-duanya. Iya. Nah mereka juga akan bermain untuk sementara ini ya. Mana yang paling menguntungkan dulu kan? Mana yang volumenya tinggi, betul, gitu kan Pak? Yang volumenya nggak tinggi ya mereka kan nggak mau nggak mau buka warung kali ya, nggak buka cabang ke situ. Sebetulnya kita waktu itu ada satu kesempatan kita yang terlewat ya dengan waktu PTDI. Yang CN. Ya CN 235. Kita udah standarisasi semua bandara kita dengan CN 235 waktu itu di 1.200 ya. Kita udah. Tapi kan kemudian dihentikan produksinya. Iya betul. Yang intinya. Nah, kepaksa kita harus mulai lagi dari awal. Oke. Karena sekarang standarisasinya kita menggunakan 737. Iya, 737 semua 737 yang memang tidak diproduksi di Indonesia begitu ya. Betul. Even Garuda pun kan kemarin katanya ya karena mungkin ada satu problematika korporasi kali ya. Betul ya. Mengurangi armadanya. Nah, itulah. Kemarin kita ke Mintalks ke Papua aja. Itu grup Lion. Iya. Padahal 4-5 tahun ke belakang sempat masih ada Garuda tuh di situ. Makanya yang mengambil keuntungan banyak itu ya Malaysia dan Singapura kan. Betul. Karena posisi Singapura kan cuma ya kotanya itu, negaranya itu. Iya betul. Dia kuatkan angkutan, dia tinggal tawar aja Indonesia kalau lewat sini pasti lewat Singapura dong. Benar. Kita bikin perjanjian Bandung Singapura, Jakarta Singapura, terus Surabaya Singapura. Yang enak kan Singapura. Iyalah ya, cuma ada di tengah-tengah, traffic kemana-mana dia peron aja Pak. Iya pesawatnya dia semuanya. Untuk kapal laut juga sama seperti itu. Iya. Kita ekspor ke mana-mana kita harus lewat Singapura. Harus berhenti dulu di situ, baru naik lagi ke atas. Jadi ini yang harusnya bisa nggak kita pecah gitu. Ya, buat kita ininya supaya angkutan kita juga bisa menguasai di wilayah kita sendiri. Gitu. Iya. Nah, repotnya kan kita kadang-kadang bangga. Wah, kita udah buka internasional. Mana? Bandung Singapura, Kertajati Singapura, Surabaya Singapura. Nah, semuanya ke Singapura. Yang dapat untungnya Singapura lah. Iya, benar. Semuanya. Benar Pak. Nah, ini tadi Bapak ngomong Kertajati. Ini Kertajati ini jadi problematikanya gimana sih Pak sebetulnya? Ya kembali ke sarananya. Oke. Jadi waktu kita setengah hati nih memindahkan Hussein kita ke Kertajati itu kan mestinya schedule-nya tuh langsung kita pindahkan. Seperti inilah kita minta aturan dari pemerintah kan. Ya ini kan bukan hati ya. Bukan ini kalau di angkutan udara itu kan bukan mau-maunya Anda. Ini kan kita dalam untuk pemerataan juga untuk nasional. Kita lihat ya. Memang waktu dulu saya bantu Kertajati pada waktu studi kelayakannya. Saya minta sebetulnya Kertajati bukan untuk penumpang. Oh, tidak, tapi untuk kargo. Oke. Untuk kargo. Penumpang biarkan saja di Cengkareng. Tetap di Soekarno Hatta dan Halim Jakarta sana. Bandung Jakarta kan dekat. Apalagi sekarang ada bus lagi. Iya, betul. Udah ke sana kita masuk ke kargo. Iya, betul. Indonesia nggak punya bandara kargo. Oh, nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Cengkareng itu kan semi. Sebetulnya bukan, iya. Nah,
nanti setelah berjalan kargo, kemudian bahwa itu nanti dipakai penumpang untuk angkut haji yang setahun sekali kan ya nggak apa-apa Nggak ada kan, masalah. nggak ada masalah. Tapi kita desain itu memang siapkan untuk kargo. Iya. Karena sekarang kalaupun pemerintah menerapkan itu sebuah program gitu ya, ya kita sebagai orang awam aja saya hitung-hitungan kayaknya mending pakai bus ke Halim. Dari Halim tinggal nyebrang seonggok doang gitu ya. Iya. Naik Kan Halim, udah berangkat. ada itu juga kan apa yang dari shuttle ya? Iya betul Pak. Dari Shuttle bus ke langsung airport Cengkareng. ke Ke Halim ke Halim juga iya ada. betul. Sedangkan Iya. kalau Kertajati sekarang naik apa ya? Naik Damri. Naik Damri ya? Pak? Damri dari depan stasiun tuh kan ada Damri. Ada Damri ya, sekitar berapa? 2 jam kali Iya, ya? 2-3 jam kali. Tapi kan ke sana terus nanti penerbangannya kemana lagi nih gitu. Iya betul. Betul. Betul Ada Pak. gitu. Sarana pendukungnya juga kayaknya belum ini ya. Iya. Iya. Tapi kalau kita mulai push, kita mau fokus misalnya sementara untuk ke kargo dulu. Perhitungan saya 10% saja dari produk Jawa Barat bagian timur lewat ke sana, lewat itu semua. Laku ya titiknya ya. Itu pasti maksudnya semuanya berat ke sana untuk 10% saja yang diekspor. Mana sih kebutuhan kita? Ubi Cilembu misalnya gitu ya. Betul. Ikan. Iya betul. Ikan itu kan dari Indramayu. Iya betul. Oh dekat itu. Betul. Itu kan dekat banget. Ya. Iya. Sayuran apa segala macam, bunga apa dari Kunian. Semua. Iya benar. Dari situ semua kita. Benar Pak. Kalau itu dibikin kargo itu cepat banget tuh. Iya. Iya. Nah itu kan kita perlu. Jadi kita misalnya untuk distribusi misalnya ada apa kelaparan misalnya di Papua sana kita udah siap angkut aja dari sini langsung. Iya. Semua tempat. Iya, kadang kita sekarang mencar-mencar ya, kadang pakai apa landasannya TNI lah, pakai apa segala macam pada saat perlu ada distribusi. Bandara sudah bagus. Iya. Kita darat kita kereta mau kita turunkan dari situ pindah sendiri ke Jatibarang sebentar naik kereta. Iya benar, setuju Pak. Jadi itu artinya apa? Kalau kita memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibuat. Nah sekarang persoalan kita adalah pada sarana ini. Sarananya sarana. Wah, ini dapat banyak banget nih dari Kang Tony hari ini. Kita dapat gambaran Kota Bandung. Kita dapat gambaran destinasi wisata terkait dengan transportasinya, kesiapannya tuh gimana. Ngomongin Kertajati juga, gitu ya, ngomongin bagaimana peta Indonesia terhadap transportasi yang menghubungkan tiap wilayahnya nih. Walaupun ini mungkin baru babaknya latar belakang nih. Ini. Nah mungkin kalau di kita biasanya gini, nanti kita tayang teman-teman dari berapa tadi 4 unsur itu, mana teman-teman yang pengen kita diskusi lebih lanjut, mangga, tulis di kolom komentar, kita dalemin, gitu. Mungkin kalau nanti Kota Bandung sekalian Kang Farhan nanti bertiga di sini. Kalau nanti yang lain-lain kayak tadi Kang Tony bicara peta wisata, destinasi wisata dengan transportasinya. Ayo, mana yang kalian pengen tahu destinasi wisata apa yang korelasinya dengan kesiapan transportasinya ya? Nanti kita bahas lagi. Gitu. Siap. Hatur nuhun Kang Tony. Sami. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.